Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Kepala BPM PDIY Bapak Dr. Andes Eko Sumardi MPD yang kami hormati. Kemudian Kepala BPGP DIY yang pun diwakili kalian Bapak Hari Suryanto Reski pun ini sekalian ngabsen gitu. Dan saya kalian tepangan Bapak saya. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala BPPMPF Seni dan Budaya Ibu Pak Dr. Sarjila. Oh Masya Allah, Ibu gitu. Mohon maaf lahir batin ya Bu. Oh saya kira Bapak. Kemudian PLT Kasubag Umum Bapak Mustari MSI. Kemudian kemudian Ketua Bank SMDIY Bapak Dr. Sugianto MPD. Benar sih? Ramu? Putih. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian ingkang kawula hormati ugi ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal. Enggak apa-apa ya Bu ya? Enggak disebut enggak apa-apa ya Bu ya? Enggak apa-apa. Dimaafkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saya sangat bersyukur, berbahagia berada di tengah-tengah panjenengan. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita yang gak cuma sekali. Mudah-mudahan nanti berlanjut nih Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ketemu saling sapa menyapa Bapak Ibu. Sepakat betul? Iya. Kalau nanti panjenengan ketemu dengan saya nih, dilurui nih. Kalau saya menghafal panjenengan kemungkinan harus butuh proses beberapa hari, kecuali Pak Arwan sama istrinya ikut tetangga. Oh, ya. Ya Bapak Ibu yang mungkin sudah ada yang kenal saya mungkin ya, sebagian kalau ada yang belum ya, saya Adi Pratomo Yehaniku Yunianto Herlambang. Kalau mau lebih kenal lagi, salah satu karya saya yang bisa dilihat di YouTube di Adi Pratomo YH, jangan lupa like, subscribe dan subscribe. Nah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mau mengawali dari satu, karena judulnya ini ya, saya ingin mengawali dari satu proses di mana manusia itu dicipta terlebih dahulu supaya nanti kita bisa sadar diri. Dulu itu manusia itu penciptaannya yang ketiga setelah malaikat dan iblis. Jadi di langit itu, makhluk langit itu hanya ada dua, yang pertama malaikat, yang kedua iblis. Kedua makhluk ini sangat dicintai, sangat disayangi sama Allah. Jadi iblis itu makhluk yang sangat dicintai sama Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok bisa begitu? Karena iblis diletakkan di dalam surga. Kan tidak mungkin surga itu ditempati oleh orang yang dibenci sama Allah. Terus benar? Pasti dicintai. Lantas kenapa kemudian iblis bisa beralih berpindah dari surga kemudian menjadi neraka dan abadi di dalamnya? Itu ceritanya adalah ketika
Allah bermaksud, berkehendak ingin menciptakan makhluk lain selain malaikat dan selain iblis. Di dalam Quran surah Al-Baqarah menikah ayat 30 Allah sendiri mengajak diskusi dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ngajak bicara sama malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Terus agak sedikit protes malaikat waktu itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, Engkau akan menciptakan satu makhluk yang nanti akan merusak di bumi dan bahkan juga akan menumpahkan darah. Jadi malaikat itu ternyata sudah tahu, Engkau ya Rabb akan menciptakan sesuatu makhluk yang nanti kalau Engkau ciptakan dan Engkau letakkan di muka bumi itu, mereka akan membuat kerusakan dan mereka juga akan menumpahkan darah. Nah begitu. Lah kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi waktu itu kemudian karena malaikat itu agak, kalau bahasa dulu, kenapa sih kok harus ciptaan yang lain lagi? Kita saja sudah cukup, nggak usah yang lain. Kalau misalnya di dalam tempat kerja begini, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih contoh begini. Jadi bagaimana perasaan malaikat itu saya mau mudahkan dalam kehidupan di tempat kerja. Misalnya begini, misalnya kepala BPNP mengumumkan kepada jajaran di bawahnya, kami membutuhkan satu karyawan yang berada nanti kita tempatkan di TU Mamanya. Ente TU betul? Ada ya? TU. Nah terus ada yang protes, loh kenapa sih harus buka lowongan? Mbok saya saja udah cukup, nanti kalau tak ngerangkep wis. Nah kira-kira gitu. Itu yang kemudian diluapkan oleh malaikat kepada Allah. Maka kemudian Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku jauh lebih tahu daripada kalian. Jadi Allah ini buatan kok napa jenenge buatan taren, tapi hanya memberitahu. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, singkat cerita, nah kemudian Nabi Adam itu setelah bergerak karena memiliki nyawa, maka disuruh sujudlah malaikat dan sinten iblis. Sebagai apa? Sebagai ujian supaya nanti siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang membangkang. Maka kemudian yang dilakukan oleh Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian di hadapan Adam, itu bukan berarti Allah ingin melimpahkan sifat ketuhanan Allah kepada Adam. Bukan. Jadi kalau Allah memerintahkan wahai malaikat, wahai iblis, sujudlah kamu di hadapan Adam, itu dalam rangka Allah ingin menguji dua makhluk ini taat sama perintah Allah atau tidak. Maka semua malaikat sujud illa iblis kecuali iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ternyata iblis ini punya sifat takabur. Ya. Iblis tidak mau mengerjakan perintah Allah. Sejak itulah kemudian iblis diturunkan, dicopot jabatannya dari kedudukan surga. Turun grade. Bahkan kemudian iblisnya masih ada, kemudian dapat SK dari Allah, kamu nanti kekal di dalam neraka jahanam. Coba bayangkan Pak. Seandainya Bapak dapat SK masih hidup masuk neraka, SK dari Allah bahwa Bapak masuk neraka. Stres betul. Kulo yakin stres Pak. Tapi iblis nggak stres karena sudah memang niatnya bangkang. Ada makhluk yang sudah dapat SK dari Allah masuk neraka itu, yaitu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sinten? Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup.
kemudian turun Quran surah Allah, Tabbat yada abi lahabib. Orangnya masih hidup, sudah dapat SK dari Allah surah Al-Lahab itu yang menyatakan bahwa Lahab besok itu akan masuk ke dalam neraka bersama istri. Tapi karena Abu Lahab nggak punya iman, santai-santai wae. Begitu, santai-santai aja. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Belum kadang banyak yang ngoten. Lah kalau misalnya kita belum mati, turun SK dari Allah, kamu masuk surga, alhamdulillah. Gitu tadi. Suwenenge banget. Mungkin orang sholat. Orang perlu sholat, guys, belum sholat. Lah ini kok entuk SK mlebu neraka, masya Allah, stres mesti kuru. Gitu. Boten mana enak makan. Enggak enak tidur, enggak enak makan. Nah begitu Bapak Ibu hadirin sekalian, singkat cerita lagi, kemudian Allah ciptakan manusia itu beda dengan malaikat, beda dengan iblis, tapi nanti bisa lebih mulia dari malaikat dan bahkan bisa lebih hina dari iblis. Jadi manusia itu stratanya ada di tengah. Kalau malaikat itu ada di atas, kalau iblis itu ada di bawah, maka manusia itu ada di tengah-tengah. Suatu waktu kalau dia sungguh-sungguh mengenal Allah dengan baik, dia bahkan jauh lebih baik dari malaikat. Tapi kalau dia jauh dari Allah, dia lupa sama Tuhannya, maka dia jauh lebih jelek nanti dari iblis. Wah, iblis saja masih beriman, cuma karena memang